Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Barusan kan data GDP Amerika. Kenapa? Enggak ikut ya. Hah? Ini gue aja. Sip. Tema kita malamnya agak serem gitu ya. Kayak malam juga, Pak. Tadi apa tadi GDP-nya nggak salah? 6,5%. Oh, cuma 6,4. 6,4%. Cuma ekonominya masih lamban ya. Kayak gayanya kayak ekonom aja ya. Malam juga, Dok. Nah, ini mah dokter nih ahlinya nih. Ahlinya locking nih dokter nih. Sambil kita tunggu yang lain dulu sebentar. Saya coba kasih dasarnya aja. Kalau dokter kan udah advance. Spesialis ya, Dok. Spesialis locking. Jadi saya kasih temanya judulnya serem. Sebentar ini lemot nih. Kita tunggu yang lain dulu sebentar ya. Kenapa sih? Udah nih. Kita tunggu yang lain dulu. Saya agak lemot nih. Ini udah ada. Bolak-balik dia, Pak. Tapi sih saya meyakini si goldnya masih mau naik gitu menurut saya gitu. Hanya saya nggak sabar juga, akhirnya saya close aja deh, udah lihat buat malam, apalagi malam ini kan temanya agak serem. Ini presenter yang paling tepat nih buat materi ini Pak Dokter nih. Dia dari kemarin ya Pak, kalau kita lihat si gold ya Pak ya, bikin high dia tarik separuh, bikin high lagi turun dikit lagi, bikin high lagi turun, tapi dia terus bikin high. Itu yang bikin saya ragu dari tadi tuh, saya mau ambil sell, dia tuh nggak jadi terus, mau sell jangan sell jangan sell jangan, ragu saya. Dan kemudian lama-lama saya semakin kalau tadi barusan data GDP-nya Amerika ya masih 6, bukan 6, prediksinya itu 6,5%, ternyata keluarnya cuma 6,4%. Memang sih ini kuartal pertama ya, dan ini baru preliminary, artinya baru apa, dugaan bulan depan baru ada keluarga yang final untuk kuartal 1 Amerika gitu ya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Ya, kita kan nanti sampai jam 9 ya, kita sampai jam 9 ya. Ini materi saya mungkin selesai dalam skala cepat. mungkin nggak terlalu panjang ya, mungkin ya paling lama 20 menitan gitu. Setelah itu ya kita coba
eh, nggak coba sih ya, kita siap. Jadi 20 menit tuh ya sekalian ngeliat materi saya, sekalian siapin jantung untuk ayo kita training bareng gitu ya. Materinya dikit, training barengnya banyak kali. Iya Bu, cari cuan Bu. Nah ada Bu Jenny nih. Ini jadi tema saya malam ini adalah ini. Serem juga ya. Judulnya tuh pakai pakai bom waktu. Saya bikin, kalian saya mau laporan ke RND. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intip goalnya dulu sebelum mulai. Ketutup. Oh, goalnya balik naik ah. Udah lah. Kok rasanya pengen masuk ya Pak ya? Tapi menit 44 ya. Kalau dia bisa bisa breakout dari breakout ke pivot lagi menit 44 ya. Jadi nanti mungkin ingatkan saya menit menit 43 gitu ya Pak. Biasa kalau ngejelasin suka kasih kan. Oke. Temanya kali ini saya bikin judulnya itu menjinakkan bom waktu locking. Locking itu ya siapa kita sih nggak yang nggak pernah ngalami gitu ya. Saya rasa semua teman pasti pernah ngalami. Saya meyakini kita semua pasti pernah mengalami yang namanya locking. Kenapa? Karena ya apa, trading itu begitulah ya, pasar itu kadang-kadang ini sambil saya tunjukkan, ini ada tentang global global capital investment berjangka GK Invest, itu dia di bawah naungan Bapepti ya, dengan regulasi Bapepti. Kemudian ada segregate account-nya, kemudian ini daftar wakil piang di, nggak ada nama saya di situ. Nggak bakal ada gitu Pak. Oh yang baru belum masuk nih, soalnya kan, apa, beberapa teman di Pontianak sudah, sekarang statusnya sudah jadi wakil piala. Gaya ya, mantap ya. Oke. Nah, beberapa kita ini paling trading itu ya dibilang gampang ya gitu deh, kayak gold aja tuh kan. Dia bakal naik, naik. Kita buy, dia melongo turun kayak tadi pagi ya, sepanjang pagi bukannya naik. Kemarin dia dia berhasil lewat 1900, kencang sampai belasan, melongo turun kembali ke bawah 1900. Tren masih up, tapi harga harga terlihat kesannya lagi turun. Ya, itulah. Jadi kesalahan trading itu tetap akan terjadi. Jadi, nah ini adalah salah satu strategi yang sering dipakai ya untuk mengamankan posisi sebenarnya. Jadi ini misalkan seperti ini ya, misalkan karena sesuatu gitu ya. Saya nggak akan jelasin, misalkan tergantung picu teman-teman sekalian, misalkan karena teman-teman pakai Ichimoku gitu, ada picu untuk ambil posisi buy gitu. Kemudian misalkan teman-teman pakai breakout, ada terjadi breakout, saya tidak gambarkan apa-apa, saya bikin box gitu aja. Jadi misal karena sesuatu picu, kemudian kita ambil posisi buy 0,1 lot di gold, saya ambil puncaknya itu di 1952,860. Ya teman-teman udah tahu nih, tentunya harus pakai grafik yang sudah ada gitu ya.
Oke. Nah, kita buy di 1952,860. Nah, kemudian saya ini ya trade terminal karangan saya gitu. Saya buatkan di sampingnya itu model ya kita misalkan pakai ada saldo 2.500, terus ini yang misalkan aja di mobile lah ya, tapi ya berhubung males ngeditnya jadi saya bikin begini. Dan ada yang kurang itu saya begitu udah jadi nih materi presentasinya, kemudian saya baru ingat ya kita kalau di GK kalau kita klik buy 0,1 2.500-nya langsung dipotong 0,2 dolar komisi ya. Itu bagian yang saya lupa gitu. Jadi ya anggap aja akun ini akun istimewa gitu ya Pak, free commission. Oke, semoga ada ya nanti ya benar-benar free commission ya gitu ya. Nanti deh Pak, dengan tuntutan pasar pasti dapat ntar. Nah, jadi begitu kita klik buy 0,1 ini kan pasti kena masalah spread ya, spreadnya GK rata-rata untuk di gold adalah 0,4 poin nih. Jadi pas masuk buy-nya kita dapat di 860, ini pasti kondisinya harga running lagi di 1952,460. Masuk jadi dapat di buy-nya dapatnya di sini di 860. Dan ini floating-nya udah saya hitung. Seperti ini ya. Harapan kita kemana dia? Harapan kita dia kembali ke 2000 dong ya gitu. Misalkan ya Pak, ini suatu kondisi waktu kondisinya seperti ini kan siapa sih yang mengira dia mau turun gitu kan Pak? Ini pasti dugaannya begini dong. Kencang dong ya gitu ya, maunya kita kalau lagi trading kan begitu, kita lagi bakal kencang kita sikat, kalau nggak bakal kencang nggak bakal kita sikat. Oke, nah andai kan ini kemudian ya biasa kecelakaan terjadi ya, lah dia kemudian malah turun. Saya gambarkan begini, ada yang missing di sini ya, itu kan kalau ngikutin teori aja, kalau ngikutin teori di banyak edukasi pasti kemudian akan bilang, saya kembalikan ke slide sebelumnya, semua trainer edukator kemudian akan bilang siapkan SL, tapi di sini saya nggak siapkan SL, SL-nya tidak saya letakkan. Ini jangan-jangan 844 744 aja nih. Menit 43 oke. Bentar ya Pak ya, di break dulu ya Pak. Dia nggak break ya Pak, dia nggak break pivot, jadi saya abaikan dia. Kita kembali lagi ke materinya. Untung aja nggak break, coba break. Galau saya kalau ada break tuh. Kita tidak pasang, saya tidak letakkan pasang, karena ini juga memang mungkin jadi pemandangan umum. Kenapa? Karena memang stop loss itu dilema gitu. Stop loss itu dilema. Kalau saya letakkan di sini, saya letakkan stop loss-nya di saya letakkan stop loss-nya di sini. Nah, ini tentu kalau dia dekat gitu ya, kalau kena loss-nya kecil, pasti kecil, loss-nya pasti kecil. Tapi ini kan kalau lihat sekilas saja, jangan-jangan ganti candle udah ini jangan lihat time frame ya, time frame-nya mungkin aja bukan daily gitu ya Pak. Tapi gitu kan, kalau saya letakkan di sini, kemungkinan besar dia akan kena. Jadi kayaknya ini masuk posisi kok kayak bom bunuh diri, itu bakal kena gitu. Jadi saya pasang di sini. Misalkan kita letakkan di sini. Kalau di sini, saya letakkan di sini, kita hitung-hitung, paling lama 50% itu saldo bakal hilang. Gemeteran deh kita. Yang kemudian kita kemudian biasanya yang kita ambil kemudian ya udah lihat aja dulu lah. Jadi si stop loss-nya tidak kita letakkan. Nah, disinilah materi kita mulai. Harga kemudian tidak naik, ada naik dikit, dan itu biasanya kita nggak bakal keluar gitu ya Pak. Kalau misalkan pakai 0,1 baru kelihatan 1-2 dolar, kayaknya nggak ada deh teman-teman yang keluar lihat 1-2 dolar kayaknya masa sih gitu kan, modal 2.500 gitu loh, 1 dolar keluar, 2 dolar diambil masa sih, 5 dolar diambil masa sih, 10 dolar doang boleh lah, tapi 10 dolar pun masih malu-malu gitu kan. Berat dengan berhati terpaksa ambil dulu 10 dolar gitu kalau 10 dolar. Tapi kalau 100 sikat. Kalau 100 sih nggak ragu, pasti sikat. Ngintip dikit taunya terbang beneran sih goalnya. Nah, ternyata dianya malah turun. Ini
Ini terketik lupa saya hapus. Turunnya tuh sampai 1900, poin 800. Nah, pahit banget kan. Sekarang dia jadi sekarang kondisinya seperti ini. Equity kita langsung turun jauh. Nggak terlalu jauh sih. Kenapa kalau lihat level marginnya masih aman gitu ya. Masih ya ditinggal tidur juga masih tenang deh. Tapi kita kadang-kadang gemetaran kayak gini. 342 itu 3 juta, Bu, gitu kan. Lumayan juga itu kalau dipotong ya. Dan inilah kenapa saya mau pakai stop loss gitu ya. Nah, ini contoh dok. Aduh, Pak. Saya tadi begitu dokter lagi saya rada-rada grogi gitu karena ini pakarnya Loki ini dokter nih. Contoh dok, contoh. Nggak ada kali ya yang trading pakai daily itu nggak ada kali, nggak ada. Ini contoh aja biar agak ekstrim tuh pakai yang di situ karena chartnya lebih keren gitu kelihatannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang di kondisi seperti ini? Pilihannya ada dua, Pak. Secara umum pasti yang menurut saya di dalam benak kita kalau kita lagi dalam kondisi seperti ini, pilihannya ada dua. Jarang sih ada ketemu yang pilihan ketiga ya. Ada sih pilihan ketiga ada, tapi tidak seketika. Pilihan yang pertama itu cut loss. Ini yang paling gampang. Mumpung lossnya cuma 300-an gitu ya, siapa tahu besok bisa ambil lagi. Cuma nggak banyak orang mau ngambil. Kenapa? Karena keyakinan diri kita itu ya 0,1 aja Pak, saya rata-rata keluar 10-an dolar gitu saya keluar. Kalau 300 mah berarti saya harus bikin 30 kali entry untuk balikin posisi. Itu bikin nggak semangat hidup tuh hilang gitu. Jadi biasanya opsi 1 nggak diambil. Opsi 2 paling umum. Kenapa diambil? Opsi 2 karena di opsi kedua tidak ada pengurangan nilai pengurangan uang secara real. Secara real ya, secara real itu uang kita karena kita kadang-kadang suka lihat gitu 2.500 kalau di langsung second sekarang tinggal 2.100-an kayak lemah semangat langsung mental turun gitu ya. Jadi pilihan kedua biasanya masukin. Ada pilihan satu lagi kembali buy averaging gitu ya. Nah ini juga banyak nih averaging, tapi itu nanti masuknya di materi saya next lain minggu 2 minggu lagi. Materi tentang averaging. Yang ini nggak mau pakai averaging. Jadi maunya ya akhirnya ambil pakai pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu locking. Locking itu jadi kemudian yang dilakukan adalah tidak di hari ini, tidak di candle yang ini tapi candle setelahnya begitu. Ya udah dia turun ya udah kita nyerah deh. Tuh, ambil posisi sell. Dengan lot yang sama di mata uang yang sama, inilah yang disebut dengan locking. Locking itu ngunci itu. Lock kan dari kata lock ya, bahasa Inggris lock dikasih ing. Nah, locking terkunci. Apa yang terkunci? Yang terkunci itu adalah nilai floating loss-nya yang terkunci. Atau nilai floating profit-nya, tapi jarang sih. Locking itu jarang sekali dilakukan saat lagi benar jarang di locking. Itu biasanya kalau di locking, kalau udah lagi benar kemudian di locking biasanya cuma mau berlama-lama aja itu. Cenderung yang merugi sebenarnya. Nah, jadi ini kalau di begini ya dia jadinya terkunci dia di harga berapapun. Misalkan harganya kemudian jatuh ke 1900 gitu ya. Lockingnya di 1913 dia masih turun lagi 13 poin. Sell-nya profit. Sell-nya profit. Buy-nya kan minus. Jadi totalnya tetap sama. Kalau dia kemudian naik sampai 1960 jadi ngelewatin posisi buy-nya profit. Tapi si sell-nya kusut. Inilah dia bom waktunya. Ini dia bom waktunya. Bom waktunya gimana? Nah, kalau ngikutin teorinya aja, locking itu akan mengunci floating loss-nya. Jadi mau kemanapun Bapak bisa tidur dengan tenang. Ibu bisa santainya mau belanja sepanjang dia masih locking, santai aja lah, tinggalin aja tuh kok. Tapi ada sesuatu yang bikin kita gemeteran. Dan kemudian kebetulan ini terjadinya di GK dan broker lain juga sama ya. Floating loss itu sebenarnya dapat membesar Pak oleh dua hal. Yang pertama khususnya untuk yang trading untuk
kasus yang apa contoh yang saya ambil ini di gold ya, kalau di forex sih jarang ya, tapi mungkin karena spreadnya juga kan sekarang kita nggak, ya kalau pilih yang akun yang pakai fixed spread masih enak ya. Tapi yang akunnya tidak fixed spread, nah dia bisa terpengaruh oleh pelebaran spread. Kenapa bisa begitu? Karena waktu trading, saya tunjukkan pakai ini deh ya. Nah, sambil curang sih sebenarnya pengen lihat chartnya. Karena harganya kan dua begini. Posisi buy dihitung, misalkan kita ada buy, kemudian harga buy itu kemudian akan dihitung terhadap posisi ini harga bid. Posisi sell akan dihitung berdasarkan harga as. Si harga as ini nih kusutnya nih. Kalau Bapak mau membuktikannya nanti pagi-pagi bangun Pak, lihat itu dia tidak 400-an. Tiap pagi itu tidak 400-an. Tidak tepat 400-an. Di sekitar jam 5 subuh, sampai mungkin sekitar jam 9-an dia baru mulai stabil, dia baru muncul itu 400 tepat gitu. Atau juga kalau dia lagi galau gitu, gerakannya kencang-kencang kayak gini nih. Seperti ini nih. Biasanya spreadnya tidak tepat 400. Biasanya spreadnya melar, misalnya 500, 600. Bahkan sempat itu waktu yang masa-masa pandemi itu spreadnya bisa sampai di situ tuh tulisannya 1.800-an lebih, atau kadang-kadang sempat juga belasan ribu situ, atau dia lagi spreadnya tuh sekitar 10 sampai 15 dolar, jadi spreadnya sangat lebar. Nah, sehingga dampaknya si floating yang loss yang sell-nya membesar, yang buy-nya tetap sama, yang sell-nya ini floating-nya membesar, dan hasilnya ya itulah total floating loss-nya akan ikutan membesar. Jadi equity kita bisa tiba-tiba cute. Equity kita yang harusnya segini aja bisa tiba-tiba ciut oleh si sell yang ini gitu. Oleh itu ya. Jadi itu yang faktor yang perlu diperhatikan. Kalau lagi melocking, itu faktor yang perlu diperhatikan. Kemudian oleh faktor swap. Saya kebetulan akunnya nggak ada swap, jadi nggak bisa bikin swapnya ya. Males pula tadi nyari bikin akun demo buat ngelihat swapnya. Oleh swap. Nah, swap juga begitu. Swap kan biaya inap gitu ya Pak. Jadi kalau ini kenapa teman-teman marketing itu dianjurkan untuk kemudian membeli ke nasabahnya, info ke nasabahnya kalau bisa menjadikan akunnya yang free swap semua gitu ya. Nah, swap itu kan biaya inap gitu. Dia dihitung dari hitungnya tuh harga close dikali persen swapnya kali kontrak pasti kali lot, kemudian totalnya dibagi 360. Ini dapat nilai untuk swap per harinya. Selain itu kan dalam satu hari kan, di dalam satu pekan kita kan ada ini kok malah ini yang jalan. Kita kan ada hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, ini hari pasar kan, Kamis, Jumat. Ini hari non pasar, Minggu. Ini saya geser dulu. Ini kalau teman-teman ada yang akunnya masih ada swapnya, hitungnya kira-kira begini nih. Dia kan biaya inap gitu. Pengertian biaya inap itu bukan kalau lewat jam 12 malam, bukan, tapi lewat closing. Jam closing, jadi sekitar jam 4-an gitu, 4.30. Nah, ini kita lihat di sini, dari Senin ke Selasa itu dihitungnya satu kali. Jadi satu kali hitungan persen swapnya. Selasa ke Rabu juga dihitung satu kali. Kamis ke Jumat dihitung satu kali. Jumat. Nah, ini
Sabtu Minggu kan nggak ada pasar nih ya. Tapi kalau posisi kita masih terbuka, sebenarnya posisi itu masih ada di pasar. Perlu dong dihitung ya nggak? Ada sekali, ada 2 kali, kemudian ada di sini kali. Ini semua disatukan ke sini. Rabu ke Kamis dihitungnya 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, jangan terkejut kalau kemudian di hari Kamis, loh kok banyak banget swabnya gitu ya. Banyak Pak, karena dihitung, dia langsung dikenakan yang ini nih. Hitungan dari Rabu ke Kamis itu, yang Rabu ini hitungannya 3 kali gitu. Jadi besar. Jadi kalau Anda pakai swab, nginep boleh tapi jangan Rabu ke Kamis. Mesti diakalin tuh, jangan gitu. Nah, ini kalau lagi locking, ujung-ujungnya floatingnya terus membesar karena ada biayanya nambah terus kan, equity jadi tambah ciut. Jadi dalam keadaan locking pun bisa tiba-tiba aja MC itu bisa terjadi gara-gara itu equity-nya tergerus oleh swap ya, oleh biaya ya. Nah, itu ya yang perlu, yang bisa terjadi gitu ya di kondisi locking. Ngintip bentar. Oke, next. Saya pakai bom waktu ya Pak ya. Karena kalau gitu kayak gitu tuh Pak. Kita diamkan saja Pak lockingnya Pak. Nggak diapa-apain. Bomnya meledak Pak. Diapa-apain pun ya bisa meledak juga gitu. Pengertian meledak itu ya Pak. Kalau meledak kan hancur ya Pak ya. Kalau equity-nya habis gitu Pak. Jadi ini standarnya namanya itu memanfaatkan reversal. Tapi ini butuh kesabaran Pak, butuh kesabaran. Benar-benar butuh kesabaran. Benar-benar butuh kesabaran. Jadi jangan beraksi sampai Bapak mendeteksi posisi reversal. Di sini kalau buat sebagai masukan mungkin ya, Bapak mesti mempelajari misalkan pola-pola reversal. Dan bagaimana memanfaatkan pola-pola itu. Jangan cuma tahu gitu Pak, maksudnya kan kita lihat ini double top, ini double bottom, tapi nggak tahu makainya, gitu, susah juga. Ini kayaknya double top, belum, bukan, tahu-tahu dia udah jatuh jauh gitu ya. Jadi ya sia-sia itu pola-pola reversal dan how to use it gitu ya, biar simple ya. Pola reversal kita harus paham ini. Mungkin juga Bapak mesti mendalami lebih dalam tentang support resisten. Menit 58. Memang benar-benar dah. Sebentar Pak. Jauh Pak dari pivot Pak? Belum Pak, sebentar Pak. Belum, masih di bawah pivot. Ntar dulu, saya tunggu dia berikut pivot. Sabar deh. Tapi ini juga berarti dia menghindari support ya. Reject dari support ya. Tenang, tenang. Ada peluangnya. Enggak Pak. Maaf, biasa Pak. Saya juga kan gatel juga apa mau trading Pak. Bahaya Pak kalau kasihkan di sini. Nggak dapat duit ntar. Oke. Nggak pakai maaf Pak. Memang bagus malah. Oke. Jadi gini Pak. Nah, sorry. Jadi misalkan aja kemudian Bapak deteksi lah di di candle yang ini nih. Jadi dia sejak dia turun saat kita locking kan, jaraknya sekitar 39,37 poin nih. Berhenti turun, kemudian ada pola reversal. Nah, Bapak harus manfaatkan di sini dengan membuka posisi selnya dulu, yang profit dulu kita ambil. Profit dulu yang diambil. Ini yang pertama ya, profit dulu diambil. Sepertinya ini memang harus ada, minggu depan kayaknya masih akan saya bahas tentang menjinakkan bom ini. Bom yang kemudian biarkan dia jalan. Nah, kalau kurang lebih kalau nggak dia naik sekitar 39 40 poin lah ya gitu ya Pak ya. Kita dia naik 40 poin ya boleh lah, baiknya mesti di close. Kesalahan umum. Kita pengen buy-nya juga di kita close positif. Nah, sebaiknya jangan. Ya, saat begini Bapak perhatikan pembesaran equity-nya itu coba.
saat Bapak dari sejak Bapak buka, pas dia jalan, equity-nya akan membesar nih. Nah, saat misalkan equity-nya sudah besar, sudah seakan-akan kembali ke areal di mana Bapak pertama kali login, posisi buy-nya ya sudah lah, close aja lah. Nggak, walaupun dia masih minus, close aja. Masalah selesai. Kenapa? Karena kadang-kadang biasanya kalau di sini kita tidak close ya, udah lewat dari 40 poin gitu misalkan, dia kemudian begini Pak, dia kembali turun lagi. Kita gengsi pula, kita kembali locking lagi, jaraknya udah jadi lebar, dan itulah bomnya muncul lagi deh. Tambah rumit pula bomnya itu bomnya tambah parah tuh kalau begitu tuh. Kayaknya di GK nggak, kayaknya ada akun yang itu, tapi itu Dok, apa biayanya lebih mahal, komisinya lebih tinggi Dok. Sama aja jadi ujungnya. Kalau nggak salah yang ECN kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Dok ya, saya bukan marketing jadi kurang. Nah, ini solusi yang pernah reversal. Solusi yang umum. Kalau solusi yang nyeleneh ntar di pertemuan selanjutnya. 20.02. Oke, belum. Sabar dulu. Next. Ini sering terjadi. Kita habis ngebuka, kita meyakini dia reversal. Tapi ya itu pasar kan nggak peduli, kadang-kadang kan nyebalinnya begitu tuh, kita udah close sell-nya, dia turun lagi. 8 dari 10 trader kemudian akan melakukan hal yang kalau menurut saya inilah asal muasal bom waktu yang lebih canggih nih. Di sini locking lagi. Apa yang terjadi? Ini buy-nya kan. Ini jarak ini jadi tambah lebar. Memang dapat profit di sini. Tapi jarak ini sekarang jadi tambah lebar, jadi tambah sulit kita menyelesaikan gitu. Jadi kalau dia begini ya, kalau saran saya sih kita close, kemudian dia malah turun lagi, udahlah Pak, close aja lah, nyerah aja lah, udahlah, nggak usah pusing Pak. Nanti cari lagi deh, itu jauh lebih nyaman ketimbang di locking lagi. Mumet, jaraknya makin lebar tuh makin mumet. Misalkan kayak gini ya, goal itu kan rata-rata goal itu 30 poin daily ya Pak. 29,9 ya udah, anggap aja 30 poin daily gitu Pak. 30 poin daily, anggap rata-rata gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita kemudian buka di sini, kita buka posisinya ini, kemungkinan dia balik itu kan mungkin satu hari aja udah 30-an. Jadi 1-2 hari itu posisi kita udah bisa enak dilihat gitu. Udah nyampe range-nya. Tapi kalau misalkan jaraknya 100 poin, 200 poin, lama. Ada sih, ini ada ya ada masalah kusut juga yang lagi sampai di meja saya gitu. Buy-nya di 2065, sell-nya lagi di 1700 1700-an. Ampun deh. Sekarang harga lagi tengah-tengah, itu kan itu keren gitu. Kayak gitu, itu kalau udah jaraknya jauh, kutub utara dengan kutub selatan bumi gitu ya, waduh. Harga di tengah-tengah lagi mengikuti perputaran bumi, aduh. Itu rumit Pak, itu rumit, itu benar-benar rumit. Itu ya semoga aja bomnya nggak meledak. Oke, jadi kalau gini ya Pak, ini saran saya. Tapi 8 dari 10 trader nggak akan ngambil saran ini. Biasanya terutama karena pengelola tidak mengelola uang sendiri gitu. Biasanya karena gitu, nggak enak banget kan, baru aja kasih angin surga gitu kan, yes, take profitnya ini pasti mantap ya, pas ngekat posisinya profitnya banyak nih kan, nggak lama cut lossnya banyak. jadi itu ya Pak ya. Jadi kalau gini ini dan ini sering terjadi. Nah, strategi yang satu, yang lainnya gitu ya, tapi ini butuh gercep. Ini kurang kira-kira kayak gini.
Jadi begitu kita salah, kita nggak masuk dengan lot yang sama. Lotnya kita banyakkan 0,2. Kalau di GK sih mau nggak mau lotnya begini ya 0,2 ya. Kalau yang di luar kan bisa pakai ya dilebihkan dikit. Tapi ini enggak, masih 0,2. Ada yang saya lupa. Ada bagian yang bisa kita manfaatkan di sini. Lupa saya, dan saya lupa. Nah, ini. Mana? Coba deh. Waktu satu posisi aja, marginnya itu $25, 0,1. Tapi kalau locking, marginnya itu nggak $25. Pasang begini, marginnya itu 20% dari margin normal. 5 ya, jadi lebih kecil, marginnya lebih kecil. Dampaknya apa? Free marginnya besar. Sisa duit kita masih agak lega. Ini yang dipakai untuk yang strategi kedua tadi, lock and cover. Tadi. Locking plus cover gitu ya. Jadi masuknya langsung 0,2. Sehingga kalau di sini margin requirement-nya cuma 25 tambah 5, 30. $30. Ini masih sehat. Dengan 30 poin, ya tahan 1-2 hari paling udah nyampe gitu. Nah, jadi kalau lihat ini, kalau pakai strategi ini, perhatikan akumulasi floatingnya. Kalau akumulasinya sudah positif, udahlah Pak. Locking itu kan masalah. Close. Selesai. Berarti masalah berhasil kita tuntaskan dengan sempurna karena hasilnya kemudian positif ya. Keluar aja nggak apa-apa. Kan lebih enak trading kalau lagi nggak ada posisi kan, ngambil posisinya yang enak gitu ya. Close kalau udah gini. Gimana kalau dia, karena ini ruangan 30 poinan gitu. Udah ambil posisi, oh ini panahnya nggak tergambar. Gimana kalau dia udah dari begini, kita nyerah ambil sell, begitu ngambil dia balik pula lagi. Saran saya sih tunggu sampai dia ngelewati yang buy yang di atas gitu, baru kemudian ambil lagi posisi yang lotnya sama dengan yang posisi sell. Dampaknya apa? Dampaknya kita tetap jadi seakan-akan balik badan, tapi nggak pakai ini, nggak pakai apa, nggak ada cut loss gitu. Tapi makin seru sih. Gimana ngambil buy ini kemudian dia turun lagi. Kalau mau masih punya semangat tempur sih, sell lagi Pak. Sama aja 0,2 juga jalankan terus, atau dibesarin jadi 0,4. Nah, ini butuh apa ya? Yang dibutuhkan tuh mental juga sih. Mental juga. Jadi ini di gini prinsipnya kita tetap akan kelebihan lot di arah yang benar. Nanti di next pertemuan pakai lebih mungkin kayak ngitungnya gitu loh Pak. Kalau kita buy di sini kita bisa langsung bikin sell stopnya 0,2 di sini, kalau naik ya biarin gitu. Kalau naik kan berarti benar. Salahnya aja terus langsung dihitung berapa range yang kita butuhkan. Sampai sini ada mau ditanyakan silakan. 20,9 mau trading gitu. Ini kalau udah bagian yang ini, nah ini Pak Dokter yang paling top ini. Oke, ada yang mau dikomentari silakan Pak. Kalau nggak ada ya kita siap-siap trading aja gitu kan. Tadi barusan di beritanya Forex Factory. Forex Live, kemudian saya juga ke Forex Factory. Siap-siap kita bertempur ya. Hah? Enggak lah dok, pokoknya biasa aja dok.
Biar bisa speak spread, ntar saya tanyain itu deh, bagian marketing deh dok. Ayo, ayo. Time frame-nya saya turunkan dulu. Nggak bisa entry Pak, kalau pakai H1 lama saya entry. Gila, R-nya ya. Dow Jones Nasdaq tapi yang 5 ya. Support 2, lihat ya Pak. Gila, dia kuat banget ya. Sentuh, mentul. Sentuh, sentuh lagi, terbang lagi. Ini lagi di R. Di resistennya. Wah. Kanada, pindah ke time frame. Pindah time frame dulu. Oh, sell nih. Angle punya. Ini nanti dulu. Ada yang komentari silakan Pak. Ada yang mau tanyakan silakan. Kehadang ini belum lewat pivot dia. Sebenarnya tadi alasan aja Pak, tadi diingetin mau. Pak menit sekian, sebenarnya alasan aja sih, belum breakout dari pivot, alasan doang. Dow Jones udah dekat resistance 3, udah saya nggak mau ya. Itu area-area serem gitu ya kalau di situ ya. Tapi yang ini nih kayaknya menarik nih. Mau cari buy Nasdaq kali ya? Tradingnya pakai supply demand, itu juga agak lamban tuh. Ntar dok, next kita pakai yang supply demand. Boleh, nanti saya tampilkan juga. Nah, kita pas dulu. Oke. Ya, masih belum apa-apa. Lihat dulu. Pon. Ini 29 deh. Lihat time frame kali ya. R juga tuh. Tadi rasanya sell tadi ya saya bilang.
Sel tadi SL-nya di sini harusnya tuh. Sebenarnya agak telat ya, entry-nya di sini tadi. Pas breakout itu kan. Oke, itu. Nah, tapi saya nggak pede lo mau nge-sell gold. Tuh, begini. Bagaimanapun entry-nya harus menit 29 ya. Jadi pada begini. Dojon nggak deh, Dojon udah apa udah semakin mendekati resisten 2 gitu ya. Yen nggak malam-malam. Ini kayaknya rebound ya. Langseng enggak lah. Yen nggak buat trading malam. Ya karena dolarnya lagi rebound nih ya. Ini engulfing. Wah, ini lama-lama bisa turun dong kalau gitu. Ya. Ya, kalau dia turun kita ambil juga, nanti SL-nya di pivot. Menit 29 tapi ya. Jadi kalau ada yang mau dikomentari atau ditanyakan silakan Pak, yang terkait trading boleh. Kalau si ini kayaknya mau turun ya. Nasdaq-nya rebound. Iya dong. Wih, tinggi loh. Menit 19. Hampir balik ke pivot. Breakout nggak ya? Saya mau buy dia rasanya nih. Ini kelihatan di sini ya, dia di supportnya ngotot gitu ya di supportnya. Tapi saya harus siap-siap juga dia balik lagi ke situ gitu. Enaknya sih kalau dia bisa breakout dari support nih. Dari pivot support. Ini menit 29 deh. Menit 29. Saya mau ngambil posisi sell ya, SL-nya di pivot. SL-nya pendek. Tapi sepertinya masih mau turun. Ini kayaknya turun kayaknya nih goldnya nih. Dolarnya balik nih. Belum mau juga ya. Ini nggak diambil karena terlalu dekat dengan pivotnya. Kalau kalau apa ya bukan artinya ini bukan artinya apa dia yang cuma ya itu ya kebiasaan aja itu kalau
Ya di sekitar ini terlalu dekat gitu ya. Khawatir gitu, khawatir. Ini menit 29 ya. Menit 29 saya mau sell gold deh. Lotnya minimalis dulu deh. Euro juga kayaknya ya. Coba di kan masih, wah, kenapa nggak dari tadi ya? Dia rejection ya, cek mau sampai pivot nggak jadi ditolak ya. Tapi kita bisa aja tadi, ya tadi belum mulai sih. Aku tadi sempat lihat nih, ini menarik nih. Sepertinya lebih menarik saya ini deh. Saya mau sell go menit 29, betul ada 8 menit lagi. Lama. 8 menit itu lama. Di binomo 1 menit aja rasanya gedebak-gedebuk gitu. Baik. Ada yang punya pair yang asik? Minta sinyal. Oke. Menit 29. Coba menit 25 kali. Oh, menit 24 gitu ya. Biar lebih cepat aja sih masuknya. Cuma ya kalau di time frame pendek itu kan perubahan bisa segera terjadi. Jadi uh, ya mesti lebih siap salah gitu kalau pakai time frame pendek. Tuh, kelihatan kayak gini nih kagak mau turun jadinya tuh. Wih, balik lagi. Tapi panjang ya emang kalau di sini. Oke. 24, menit 24 belum, masih 5 menit. Kencang loh. Inilah golnya ya. Belum mau turun dia berarti ya. Kesannya gitu ya. Ketemu support lagi di sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Buset, mantul support dia. Edan.
Ini hening ini. Boleh dok. Nah, silakan dok. Langsung aja dok. Wih, Dujon. Nah, ini sinyalnya baik ya. Pakai itu trik kita itu. Open market kan 20.30, sinyalnya 20.25, entry-nya 2P, sorry sinyalnya sell ya. Ya sinyalnya sell, salah. Berarti nggak jadi deh nggak. ini sinyalnya masih buy. Ini sekarang entry-nya cuma terlalu dekat dengan resisten jadi nggak. Gimana dok, silakan dong, langsung aja dok di chat dok. Belum. Nggak jadi deh kayaknya, saya mau nge-share itu tarikannya dalam gitu. Ragu-ragu juga kita kalau tarikannya dalam gitu. Ini 29. Tuh. Nggak bisa breakout. Tapi sinyalnya sell ini. Tapi badannya kecil ya, terlalu kecil untuk jadi sinyal tuh, bodinya terlalu kecil. Ya. Skip. Ini juga bodinya kecilan gitu, sinyalnya sih baik. Euro itu pakai 15. Masih engulfing. Fontnya udah di R1. Goldnya ya kembali turun. Nah, ini menit 29. Saya mau sell gold deh, ini engulfing ya. SL-nya di pivot. Menit 59. Menit 29. Oke. Detiknya agak tengah-tengah deh ya, detiknya agak tengah. 29, sabar dulu, euro. Enggak deh. Eh, memang itu modelnya begitu kalau breakout itu kan eh, trending ya deh. Kalau trending itu cenderungnya memang stop loss-nya akan besar-besar. Itu sebagai bagian dari konsekuensi lah gitu ya dok ya. Ya saya ini deh, saya sell gold. Saya letakkan di pivot. Misalkan aja dok, yang misalnya pakai pakai yang ini deh dok ya, pakai si pivot ya. Uh, saya tutup dulu. Saya tutup begini. Misal dari sini deh. Nah, breakout ya. Kita pakai pola breakout. Sebenarnya sama aja sih. Lama-lama juga sama aja gitu. Nah, kita entry sini. SL terdekatnya bisa di sini, dok. Terjauh di sini. Terjauh S3 support 3 ya terjauh. Nah, ini kan ini ke sini pendek nih. Cuma kalau pendek itu kan kadang-kadang mendebarkan. Nah, dia pas saat dia menuju begini apa nggak gemeteran kita dibuatnya kan. Ini secara psikologis sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat value of loss-nya sih mendingan letakkan di sini. Tapi secara faktor psikologis lebih pas tuh kita letakkan di sini. Gimana kalau pakai limit? Nah, limit yang mendebarkan itu adalah kalau dia tuh kondisinya dari contoh. Udah bagus. Oke. Limit tuh, nah contohnya kayak gini nih dok.
Buang dulu. Kita lagi ada di, kita misalnya begini. Bukan limit ya, maksudnya saya pakai pending gitu ya, buy stop gitu ya. Buy stop kita letakkan di atas resisten satu tuh ya. Letakkan di sini. Kok ini tergambar? Salah pilih. Sorry. Misalkan kita ambil buy pas saat breakout ya, SL-nya ya tarikan itu. Gimana kalau limit? Kalau limit sama aja sebenarnya. Pilihannya begini, Nek. Saya limit di sini, SL-nya bisa pakai ini atau yang terjauh di sini. Gitu, Dok. Sebenarnya kalau apa ya semua sistem kan ada kelemahannya gitu aja. Nah, sekarang bagaimana kita memahami kelemahannya itu, menyikapi kelemahannya. Semua sistem juga punya kekuatan. Nah, di mana kita sebenarnya menghayati kekuatannya. Atau manfaatkannya. Lumayan lah ya. Masa sih kita biarkannya nggak $20 gitu, 200.000 ya, 190. 200.000 boleh lah. Alhamdulillah deh ya. Biaya ini Pak, biaya nggak ngasih materi. Alhamdulillah. Nek, cuma saya udah nggak pede kalau udah di kisaran resisten 2 itu, selangkah lagi kayak resisten 3 saya udah nggak pede. Nah, dia nggak bisa breakout dari pivot. Saya tunggu dia breakout dari pivot deh. Kalau dia bisa breakout, saya ambil posisi buy ya. Nah, tapi menitnya berarti ya saya kan pakai time frame 5 menit nih. Kalau nanti dia ada 44 gitu ya, mungkin menit 34 atau menit 39, 4 dan 9 berarti. 39, 40, 44, 49 gitu. Kita masuk deh. Nih dia reject dari pivot. Tapi masih seramai. Mendingan ambil dia keluar dari pivot. Reject dari support deh, sorry. Wah, ya $30. Ya, kalau gitu di hold ya. Udah nggak apa-apa, yang udah dapat lumayan lah. SL pakai aturan ATR. Ya boleh aja, Dok, nggak apa-apa. ATR kan kayak di sini kan pakainya kan kalau misalnya di Go kan rata-rata sekarang dia 29,9 tuh. Jadi SL-nya sekitar itu. Besar loh, Dok, kalau kena. Kalau kena dia besar itu aja, Dok. Nah, euro. Ini 44. Yeah. Jam berapa bos? Jam 9. Dia balik lagi, untung aja keluar. Iya, pindah ke time frame lagi. Panjang menit. Belum ada menitnya nih. Belum tahu menitnya. Tapi kalau gini menit 44 nih, menit 44 kalau dia bisa, terutama kalau dia bisa jadi bullish ya, saya rasa saya mengambil dengan ini seperti itu Pak, seperti apa kalau Bapak pernah baca mungkin pin bar gitu ya Pak ya. Pinocchio bar. Ini kidungnya udah kelihatan nih. Bohong dia, ke bawahnya bohong dia.
Oke. Wah, ini juga reject dari resisten. Menimpa 4 tapi ya menimpa 4. Dia balik lagi. Nah, lo. Dojon kayaknya, wih, Dojon udah deh enggak deh. Wih, kenceng loh ini. Menit 4 tapi saya cuma pilih menit 4 aja deh pakai yang ini kan kelihatannya model kayak hammer gitu ya. Ini kalau di ada siapa yang siapa gitu Indonesia tuh pin bar gitu, Pinocchio bar. Ada di kalau di Google tuh bisa tuh pin bar. Rainer apa gitu. Nah, ini lebih pas kalau dia engulfing dia. Jadi badan ini berhasil nutupin candle badan yang ini. Tapi saya lebih tertarik kalau dia bisa ngelewatin pivot baru saya mau masuk. Nasdaq Dow Jones kan kita cari ini ya, cari one way-nya. Ayo. Apa? Ya. Aduh. Oh, come on. Menit 44 tapi. Kok ini jauh menit 59. Kita udah kelar. Lumayan lah ya dapat ya tadi. Alhamdulillah deh. Iya, biar ini. Lumayan nih hari ini. Tadi 21 ya. Dapat 21 ternyata. Oke deh. Ayo, come on. Belum. Kayaknya mengecil malah. Menit 44 ya. 44. Yuh, euronya juga balik nih. Tapi si Euro masih trennya nggak jelas kalau menurut saya. Ini setelah panjang kemarin hari ini malah ciut begini. Itu menyulitkan kita trading tuh gitu ya. Nah, kalau ini sih saya mau nih menit 44 saya mau buy dia nih. Stop loss terdekatnya di pivot tapi mungkin saya letakkan di support 1 aja. Hanya nanti kalau dia lewat dari pivot ya saya cut loss aja. Nah, ini menit 44 saya mau buy gold lagi ya, mau buy gold. Bukan lagi ya, saya mau buy gold karena kan saya nggak ada posisi. Tapi memang itu ya, kalau yang apa pakai model breakout tuh salah satu kelemahannya adalah itu, SL-nya itu biasanya jauh. Biasanya jauh. Apalagi kalau dia lagi ngetrend begitu. Serem.
Kalau dari ngeliat dari sisi stop lossnya itu serem. Kalau pakai ATR, saya cenderung bilang agak kurang dianjurkan tuh karena cenderung besar ya. Automatic true range gitu kan. Jadi kita pakai berhadapan dengan range-nya besar. Mending 44, saya mau buy gold atau buy pon. Enaknya gimana ya? Euro juga menarik pula lagi. Ada kaki-kakinya gitu. Ini kan berarti kan kayak ada support gitu ya. Jadi kalau kita masuk itu kalau saya sebenarnya kita kalau saya masuk di sini di sekitar area ini saya cukup meletakkan stop lossnya di support aja. Jadi dari sisi resiko sebenarnya nggak besar. Dengan catatan dia masih jadi candle bullish yang kalau bisa sih udah bullish mengengulfing yang bearish pula itu lebih asik menurut saya. Menit 4 ya 2 menit lagi. Ini ada begininya pula lagi. Ada agak nolak di harga ini. Nah, yang perlu lihat ini sekarang spreadnya masih tetap ya, dia masih stabil di 0,4 poin. Jam kecil. Nah, kalau dia jadi bearish nggak jadi. Ini 5 menit ya. Iya, saya kalau dia jadi bearish saya nggak jadi. Pound lebih stabil dia. Menit 4 saya tetap mau ambil pound sterling. Terus Dow Jones nggak? Iya, beneran tuh lihat R3 itu udah kalau udah masuk ke wilayah resistensi 3 sih menurut saya sih ada area-area udah bukan untuk trading lagi, udah nonton aja kita. Euro. Goldnya mengecil ya. Saya rasa saya menunda gold nih. Badannya mengecil. Saya rasa saya tunda yang gold. Badannya mengecil. Saya lebih ke pound aja. Menit 44 ya. Terus saya mau masuk di pound dan euro deh. Dua-duanya buy. SL-nya kalau yang euro di support 1. Euronya mengecil. Euro nggak jadi deh. Mengecil badannya. Tapi masih bullish sih. Masih bullish. Masih boleh aja sih kayaknya ya. Buy SL-nya di sini di support 1. Tapi agak spekulatif. Saya yang pound dulu deh. Pound saya ke boleh lah 0,4 deh. SL-nya saya letakkan di pivot yang paling dekat. Ini karena lotnya 0,4 jadi banyak. S1 aja lah, nanggung gitu. Terlalu deket kayaknya di pivot. Ini badannya hilang enggak deh. Ya udah saya akhirnya cuma ngambil itu. Nah, gue nggak jadi. Saya jadi bearish yang gue nggak jadi. Karena ada terhenti di support 1 ntar. Nasdaq juga menit 45, menit 49 aja nanti lihat dia jadi bearish. Kalau jadi bearish saya masuk dengan SL-nya di pivot. Saya dari ngomong SL ya. Ini kalau pon TP-nya dekat aja di R2 nih, di resisten kedua. Oh, naik lagi. Oke. Siap, Mang. Ini minggu depan kita bahas lagi masih tentang menjinakkan bom locking. Kayak ini pakai lebih sistematis kali. Locking pakai sistematis. Sistematis itu misalkan seperti ini. Saya bikin dia sell stop. Bukan sell stopnya nggak itu. Saya bikin ini harganya dulu.
Ini misalkan saya bikin tuh harganya bisa nggak ya kalau saya geser? Ya saya buat mana? New order. Itu saya pakai sell stop, pending order, sell stop. Lotnya saya pakai kemana kan? Harganya. Pivot sedikit di bawah pivot 1,35 biar bulat. Nah ini misalnya kayak gini. Nanti kalau udah dapat ini, bisa stopnya kena, kita siapin lagi buy stop. Ya, dia kembali turun nih. Untung nggak jadi. Untung nggak jadi. Untung nggak jadi. Ayo Pon. Kalau gini saya nggak perlu pakai stop loss ya. Kalau jadi gini stop lossnya harus dihilangkan. Ya. Kalau saya pakai strategi ini siap-siap blocking, stop lossnya nggak boleh ada. Kenapa? Kalau ada ya hilang gitu. Berarti kan buy-nya kebuka gitu. Apa sell-nya jadi kebuka gitu, dia kena SL di sini buy-nya. Jadi kalau pakai memang mau pakai strategi ini, SL-nya dibuang. Tapi saya nggak mau deh. Jadi itu contoh aja, ini saya buang. Jadi kalau misalkan kena, misalnya gitu ya, nanti begitu kena, sell di sini, siapkan lagi buy-nya di tempat lain gitu. Misalkan di R2, ya terus itu berulang-ulang nanti kesannya tuh apa ya? Nanti jadi rapi nanti posisinya lihat. Terus catatannya nanti setelah yang kayak gitu strateginya Pak Dokter yang jago gitu. Sistematis kayak gitu ya, Dok. Nah, kalau nanti secara akumulasi profit harus keluar. Harus keluar semuanya. Jadi harus manfaatin nah ini kelemahannya MT5. Close all. Itu masih jadi masalah di MT5. Setahu saya gitu ya, saya banyak browsing ke forum-forum, close all itu di MT5 tidak semudah waktu kalau kita pakai MT4. Di MT4 itu memang udah ada scriptnya untuk close all. Terus juga kalau di MT4 itu ada close buy. Kalau close buy itu begini, misalkan seperti ini, yang di sini deh, sorry yang ini, di sini nih, nah, misal kita maunya tuh kalau pakai close buy, maka posisi sell-nya tuh jadi harga close untuk posisi buy. Kalau satu-satu kan masih kena spread ya. Kalau ini enggak, kalau close buy itu enggak kena spreadnya. Jadi yang buy ini 1952 di close persis di harga 1913.490. MT4 bisa, MT5 nggak bisa. Entah kenapa MT5 nggak bisa. Soalnya kalau lihat itu di MT5 tuh nggak ada tuh. Nggak ada multiple close buy dan close buy itu nggak ada. Dan scriptnya pun nggak ada. Saya ya mungkin penelusuran saya masih kurang dalam gitu, tapi saya cari itu bagaimana biar adakah yang mau ngedevelop itu ya multiple close buy. Nah, kalau close all ada di MT5 booster ada. Di MT5 booster yang di market manajernya kita bisa tunjukkan, kontrol, tunjukkan di sini IE deh. Yang ini kalau market manager. Mana? Dia model begini, Pak. Kok nggak kelihatan?
Ini ya. Saya kan lagi ada di sini. Nah ini dia bisa ini. Jadi dia di sini nih ada fitur yang untuk close all-nya tuh ada di sini. Mana? Close. Nah, kalau kita klik ini dia bisa close all. Jadi misalkan saya ke open position. Tuh, close all order for this symbol. Ini yang dari apa MT5 booster. Salah satu fiturnya ada market watch, itu ada, kita bisa pakai untuk itu. Kita lihat pending order saya nggak ada. Begini. Ini apa? Oh, kayak gini ya. Bisa begini ya. Fit profit, pending order nggak ada. Ada panjangannya nggak ini? Saya juga kurang pakai ini. Udah cukup. Jadi itu di MT5 booster. MT5 booster itu bisa Bapak dapatkan bila memulai dengan kalau kita baca di situs GK-nya itu ada tulisan deposit minimal 2.500. Yuk. Itu salah satu fitur yang lumayan lah gitu. Yang cukup membantu, yang cukup membantu. Yuk. Nah, ini seger nih. Ya lagi-lagi ada $20 lagi, lumayan lah ya. Berarti kan malam ini ya kebagian 400-an gitu ya. Oke, kalau udah clear gitu kan, berarti secara total kan malam ini kita profit gitu. Kalau profit saya akan akhiri gitu. Kenapa? Soalnya kalau diteruskan bisa bablas gitu ya, maksudnya hilaf gitu, ngeklik lagi dan pusing. Ayo Pon. Ya 20-an keluar lah ya, saya nggak mau. Ini karena saya pakai 0,4 ya Pak. Nah 21 tambah 23. Boleh lah ya Pak ya. Saya ngelompat dulu ya. Biasanya sih kaptennya ngelompatnya belakangan. Kayak ini sebagai kapten saya, ya nggak jadi 16. Pasarnya bilang jangan dulu katanya. Tapi nggak apa-apa, lumayan 40 juga kan. 37. Ya ini dia. Ayo 20 dah. Udah siap-siap dulu lah. Ya udahlah, 18. Ayolah. Ya ini deh. Ya. Alhamdulillah. Ya, dapat 20. Jadi 2 kali masuk kita tadi 21 dan 20 keluar ya. Oke. Ada minusnya tuh. Lumayan lah. Oke. Tadi itu yang hari ini ya tadi. Oke. Sampai sini ada mau dikomentari Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, berhubung sudah profit, saya rasa kita akhir sampai sini. Semoga juga Bapak tadi sempat juga dapat gitu ya. Kita akhir sampai sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Nanti minggu depan kita masih bahas tentang bom waktunya locking ini. Cuma namanya locking itu saya mau ngasih contohnya ngeri-ngeri sedap gitu Pak. Bagusnya sih langsung praktik tapi enggak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.